Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Syahrul. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan mendeskripsikan prinsip usability, desain proses dan kemampuan manusia. Yang beranggotakan Muhammad Akbar, Rizal Dwi Saputra, Muhammad Mukhlis Fuad, Syahrul Rafiq Abdul Fajri. 1. Usability. Usability berasal dari kata usable, yang berarti dapat digunakan dengan baik. Usability sendiri menurut ISO International Standard Organization adalah efektivitas, efisiensi, dan kepuasan dengan yang satu set tertentu pengguna dapat mencapai satu set tugas tertentu di lingkungan tertentu. Prinsip-prinsip usability. 1. Learnability, di mana seorang pengguna pemula dapat mempelajari sistem dan memanfaatkan sistem secara optimal. Di dalam prinsip ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu A. Predictability, yaitu pengguna mampu menentukan berhasil dari sebuah tindakan dalam sistem. Contohnya, jika terjadi klik tombol simpan, maka pengguna dapat menebak bahwa hasil dari tindakan tersebut adalah menyimpan data. B. Familiarity, yaitu pengguna dapat melakukan analogi dalam desain sistem dengan aplikasi sejenis ataupun alat sejenis yang sebelumnya telah dianggap populer. C. Generalizability, yaitu membuat desain operasi sistem yang juga berlaku sama di aplikasi lain, yaitu jenis, contohnya operasi edit, cut, copy, paste. D. Konsistensi, yaitu konsisten dalam pengguna berbagai istilah maupun ukuran. 2. Flexibility merupakan sebuah sistem yang dianggap memenuhi usability. Diharapkan dapat dioperasikan dengan prosedur yang tidak kaku. Sebuah sistem yang dianggap memenuhi standar fleksibilitas jika memenuhi konsep sebagai berikut. A. Dialogue interaktif, yaitu pengguna memiliki kebebasan dalam sebuah kontak dialog. Contohnya dalam kontak dialog menyimpan dokumen, terdapat tombol untuk meneruskan proses dan sekaligus membatalkan. B. Multi-threading, yaitu pengguna dapat menjalankan aplikasi lain ataupun proses lain di saat proses lain sedang berjalan. C. Task migrability, yaitu kemampuan untuk melakukan imigrasi baik berupa data ataupun hasil proses ke aplikasi lain. Contohnya, hasil sebuah proses dapat diedit di aplikasi word processor. D. Substitutivity merupakan sebuah perintah yang dapat diganti dengan padanan lain. Contohnya penyediaan shortcut. E. Customizability merupakan desain yang dapat dimodifikasi oleh pengguna secara adaptif ataupun sesuai dengan tujuan utama masing-masing. Contohnya pengaturan toolbar dan letak ikon. 3. Robustness, yaitu kehandalan sebuah sistem dalam mencapai tujuan, khususnya dari sudut pandang pengguna. Dalam mencapainya dibutuhkan 4 kriteria, yaitu A. Observability, yaitu pengguna dapat melakukan observasi pendahuluan sebelum benar-benar melakukan proses yang sesungguhnya.
B. Recoverability, yaitu kemampuan koreksi dari sistem jika pengguna melakukan kesalahan. C. Responsiveness, merupakan sistem yang responsif, berarti sistem ini mampu menerima tindakan user dengan stabil. Text commerce, yaitu kenyamanan pengguna dalam melakukan pekerjaan yang terdapat dalam sistem yang dianggap handal. Materi selanjutnya, UCD, User Centered Design. UCD atau User Centered Design merupakan paradigma baru dalam pengembangan sistem berbasis web. Perancangan berbasis komputer, perancangan berbasis pengguna UCD adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan filosofi perancangan. Konsep dari UCD adalah user sebagai pusat dari proses pengembangan sistem dan tujuan, sifat-sifat, konteks, dan lingkungan sistem semua didasarkan dari pengalaman pengguna. Tahapan dalam UCD antara lain: 1. Memahami kebutuhan user. 2. Mendeskripsikan kebutuhan user. 3. Merancang prototipe sebagai alternatif. 4. Mengevaluasi perancangan interaktif. Humanability yaitu kemampuan manusia untuk melakukan sesuatu yang dimilikinya. Humanability terbagi menjadi 2, yaitu 1. Humanability baik, good ability. 2. Humanability buruk, bad ability. 1. Good ability. A. Kapasitas tim memori atau LTM tidak terbatas. Kapasitas memori jangka panjang yang tidak terbatas. B. Durasi LTM memori jangka panjang, tidak terbatas dalam kompleks. C. Kemampuan memahami tinggi. D. Mekanisme konsentrasi kuat. E. Pengenalan pola pikir kuat. 2. Bad ability. A. Kapasitas slot time memory terbatas. B. Durasi sistem terbatas. C. Akses yang tidak dapat diandalkan pada STM. E. Proses yang cenderung salah. F. Proses yang lambat. Human capability, yaitu suatu kemampuan manusia untuk melakukan suatu yang dimilikinya, tetapi lebih mengarah kepada anggota penginderaan pada manusia itu sendiri. Human capability dibagi menjadi 3, diantaranya 1. Mata atau penglihatan. Mata yang merupakan suatu panca indera yang berfungsi untuk melihat, dan di dalam panca indera mata ini terdapat 2 tahap konsep. 2 tahap konsep penglihatan yaitu penerimaan stimulus dari luar secara fisik dan pemrosesan serta interpretasi dari stimulus tersebut. 2. Telinga atau mendengar. Telinga yaitu suatu panca indera yang digunakan untuk mendengar. Sistem yang terdapat pada telinga yaitu sistem auditori yang memiliki kapasitas sangat besar untuk mengumpulkan informasi lingkungan sekitar. Suara yang dapat ditangkap oleh telinga memiliki beberapa karakteristik, di antaranya pitch yang memiliki frekuensi suara 20-20.000 Hz, loudness, amplitude suara 30-100 dB, dan timbre atau tipe suara. 3. Peraba. Peraba salah satu panca indera yang berfungsi untuk melakukan sentuhan. Manusia menerima stimuli melalui kulit. Kulit memiliki 3 jenis sensor. 3 jenis sensor penerima, diantaranya 1. Termoseptor yang merespon panas atau dingin. 2. Nociceptor yang merespon pada tekanan yang intens atau rasa sakit. 3. Mesonoseptor yang merespon pada tekanan lembut. Good design dan bad design user interface. Good design user interface merupakan suatu desain yang rapi, baik dari segi tulisan, warna, ataupun tampilan. Keseluruhannya terlihat enak dipandang. Ciri-ciri good design.
1. Loading halaman cepat. 2. Halaman indeks pixel seluruh halaman lainnya juga harus pas dengan ukuran minimal 800 kali 600 pixel. 3. Gunakan halaman grafis, foto, gambar, dan sebagainya untuk mengisi jeda antara paragraf dalam sebuah tulisan berukuran sangat panjang. 4. Warna latar belakang tidak bertabrakan dengan warna teks. 5. Tombol dan bar navigasi mudah dipahami penggunanya. Contoh good design. Next. Bad design user interface. Bad design merupakan suatu desain yang buruk baik dari segi tulisan, warna, ataupun tampilan keseluruhannya. Terlihat mengganggu mata atau tidak enak dipandang. Ciri-ciri bad design. 1. Frame yang harus di-scroll menyamping. 2. Tidak ada fokus tema pada halaman itu. 3. Terlalu banyak fokus tema dalam halaman. 4. Tombol navigasi menjadi 1. 4. Peletakan elemen teks, paragraf, gambar berantakan. 6. Warna tidak cocok satu sama lain. Next. Contoh bad design. Next. Menjelaskan karakteristik memori. Memori adalah suatu tempat atau wadah untuk menyimpan data atau informasi. Terdapat 4 jenis memori atau fungsi memori. 1. Memori sensor atau perceptual buffer. 2. Memori jangka pendek atau STM. 3. Memori jangka panjang atau LTM. 4. Intermediate. Next. Perceptual buffer atau memori sensor. Memori ini kapasitasnya terbatas serta informasi yang masuk melalui indera tidak semuanya dapat diproses. 2. Short-term memory atau STM. Memori ini dapat diakses dengan cepat namun berkurang secara cepat pula. Memiliki kemampuan mengingat kembali item secara acak. 3. Intermediate. Sebagai wadah untuk menyimpan ke long-term memory. 4. Long-term memory atau LTM merupakan penyimpanan utama untuk informasi faktual, pengetahuan, pengalaman, aturan prosedur, tingkah laku, dan lain sebagainya. Next. Deskripsikan cara melakukan tes. Halo, tes. Iya, Mas. Tekan pun tidak. Ini unmute dhewe. Diskusikan cara manusia melakukan proses. Lanjut, Mas. Observasi adalah suatu aktivitas mengamati tingkah laku individu. Biasanya diakhiri dengan mencatat hal yang dianggap sebagai penunjang informasi mengenai individu. Di dalam observasi terdapat metode, yaitu 1. Pencatatan, 2. Pengamatan, 3. Inferensi atau pemaknaan. Di dalam metode pencatatan terdapat 2 cara yang dilakukan dalam observasi. Pencatatan langsung adalah pencatatan yang dilakukan saat pengamatan sedang berlangsung. 2. Pencatatan retrospektif adalah pencatatan yang dilakukan setelah observasi selesai dilakukan. Inferensi atau pemaknaan yang dimaksud adalah mengartikan setiap gerakan tingkah laku seseorang sesuai konsep ilmu pernyataan. Next.
Manfaat observasi adalah satu, menambah wawasan dan pengetahuan yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Dua, hasil observasi yang dibuat dapat dikonfirmasikan dengan hasil penelitian. Tiga, deskripsi memberikan gambaran dunia nyata. Empat, membaca memiliki pengetahuan sendiri terhadap temuan dan bagaimana akan diinterpretasikan. Lima, dapat Ini sih. yang kadang tidak bulat berlangsungnya. 6, kronologi dapat dicatat, peralatan dan teknologi dapat merekam secara permanen. 8, observasi dapat dikombinasikan dengan metode lain. Next. Minggu kan bunyi, Mas. Bentar. Kalau observasi, satu, dapat mencatat hal-hal atau perilaku pertumbuhan dan sebagainya. Dapat pada waktu kejadian itu berlangsung atau sewaktu perilaku itu terjadi. 2, dapat memperoleh data secara langsung, baik yang dapat berkomunikasi secara verbal maupun tidak. Next. Ya, sekian dari kami. Mungkin ada pertanyaan. Sampun niki Mas. Ngapunten nggih. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada nih saya tutup aja. Mungkin ditunggu dulu. Oke. Ini saya langsung tutup aja. Kalau ada salah, sekiranya saya dengan kelompok saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.